Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, marilah bersama kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat, bacaan Fatihah. Kita niatkan untuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad bin Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa alaikum niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih berbicara tentang pendidikan sosial. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar ramah, agar dapat bermasyarakat dengan baik, terutama dengan tetangga. Ya, mengenai tetangga ini, yang pertama kita diajarkan untuk tidak menyakiti tetangga. Tetangga kita ada berapa? 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, melindungi tetangga. Kalau tetangga mendapat musibah, ancaman dan lain sebagainya, kita lindungi tetangga kita. Makanya di kita ada rukun tetangga, ya, saling melindungi, ya. Kemudian al-ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, memberikan hadiah, mengucapkan selamat, datang untuk menjenguk kalau dia sakit, ya, itu berbuat baik kepada tetangga. Memberi masakan kepada tetangga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ihtimal adzal jar, yaitu kita sabar bila mendapatkan tetangga yang tidak baik. Kita harus menanggung itu dengan sabar, ya, jangan diladenin. Kalau diladenin jadi dah, ya. Lil mar'i fadlun fi ay yakuffa an jarihi al-adha wa lahu al-fadlu bi an yujirahu wa yadfa'u anhu bi yadasu wa lahu fadlun fi ay yuwasilahu bil ihsani juhdahu. Jadi kita sangat baik sekali kalau punya tetangga, kemudian kita, ya, tidak menyakiti tetangga kita. Yang tadi yang pertama, ya. Yang kedua, kita melindungi tetangga kita, ya. Yang ketiga, kita berbuat baik kepada tetangga kita. Dan wa hunaka fadlun rabi'un huwa ayyatajawaza an akhtaihi. Kemudian kita memaafkan atau sabar dalam menanggung ataupun mendapatkan kesusahan dari tetangga kita. Kalau
kebetulan ya tetangga kita itu ada yang tidak baik, jahat dan lain sebagainya misalnya, maka kita sabar menghadapinya. Wa yataghadha an hafawatihi wa yatalaqqa katsiran min isaatihi bis-safhi wal hilm. Kita menghadapi mereka itu dengan memaafkan, wal hilm dan sabar, ya. Wala siyama isaatun sadarat min ghairi qasdin, apalagi kalau memang kesalahan itu tanpa sengaja, ya, tetangga kita berbuat salah kepada kita tapi tidak disengaja, pastilah kita akan memaafkannya. Disengaja pun kita mestinya bisa memaafkannya, ya. Wala syakka anna alladhi yahlumu ala man jahila alaihi wa yuhsinu ila man asaa ilaihi wa ya'fu amman zalamahu yakunu fi a'la maratibil karamah. Sudah pastilah orang yang selalu sabar dalam menghadapi orang yang jahat kepada dirinya, ya, ataupun memaafkan orang yang bersalah kepada dirinya, pasti dia berada dalam tingkatan yang sangat tinggi sekali dan mulia, ya. Wa rawal Bazzar wa Tabarani an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bil darajat, maukah kamu saya tunjukkan, kata Rasulullah, ya, kepada sesuatu yang akan mengangkatkan derajatmu, atau sesuatu yang Allah akan mengangkat derajatmu. Mau tidak? Qalu na'am ya Rasulullah. Ya, para sahabat menjawab, ya mau ya Rasulullah, pastilah. Ya. Qal, maka Rasulullah bersabda, tahlumu ala man jahila alaika. Kamu sabar, yang pertama supaya derajat kita tinggi nih, ya. Pertama, kita sabar terhadap orang yang menyakitimu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Wa ta'fu amman zalamak. Yang kedua, kamu memaafkan orang yang berbuat salah kepadamu. Ya. Yang kedua, supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'ti man haramak. Yang ketiga, memberikan kepada orang yang mencegah kamu, orang yang nggak mau memberikan apa-apa kepada kita, sebaliknya kita kasih, kita berikan, ya. Ya, jangan kayak anak kecil. Kalau anak kecil kan begitu, ya. Lu nggak kasih gue nggak kasih lu. Itu namanya anak kecil. Samanya, ya. Sebaliknya, justru kalau orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada kita, ya maka kita berikan kepada dia, ya. Jadi jangan jangan mencari imbalan. Nah, kalau dia bawain sesuatu baru kita bawain, enggak begitu, ya. Hatta walau tetangga kita tidak memberikan apa-apa, kita ada kelebihan rezeki, kita berikan, ya. Itu akan mengangkat derajat kita. Wa tu'ti man haramak atau man harramak, ya. Dan kita memberikan, ya, orang yang mengharamkan tadi, ya. Wa tasilu man qata'ak, artinya orang kita menyambung persaudaraan bagi orang yang memutuskan persaudaraan, ya. Saudara kita misalnya marah sama kita sampai nggak lebaran, ya. Kita jangan begitu juga dengan dia, malah justru kita datang ke sana, ya, kita duluan, walaupun kita yakin pasti dia yang salah kepada kita, ya. Kita yang datang, kita yang minta maaf, kita yang kita yang duluan datang menyambung persaudaraan, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa silaturahim itu bukan yang udah nyambung. Kayak kita sekarang ini udah nyambung terus saban sehari ketemu di masjid,
Ya, saban sehari kita salaman, kita assalamualaikum, kita memang udah nyambung. Jadi kalau itu kita silaturahim, ya ada juga pahalanya, cuman bukan itu yang harus silaturahim. Silaturahim itu yang putus, nah, kita sambung. Ya, yang marah sama kita, kita datang. Itu yang namanya silaturahim. Dan itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa katsiran ma yakunu as-safhu 'anil mudhnibi wal 'afwu 'anil musii dawa'un li su'i khuluqihi, ya. Sering sekali seseorang itu yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dia malah justru akan mengobati kejahatannya, ya. Sering itu. Makanya jangan dibalas dengan kejahatan lagi, samanya itu akan terus, ya, berkembang itu marahnya, ya. Tapi kalau dia marah tapi kita baik, kalau dia memutuskan persaudaraan, kita malah sambung, itu seringkali malah jadi obat, seringkali malah justru akhirnya dia sadar dan dia jadi menyambung silaturahimnya lagi kepada kita, ya. Wa sadaqallahul azimul qail fi muhkami tanzilihi wa la tastawil hasanatu wal sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ya. Wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah, tidak akan sama kebaikan itu dengan keburukan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan lagi, ya. Maksudnya dari ayat itu mengatakan tidak akan sama kebaikan dengan keburukan. Jadi kalau keburukan jangan dibalas keburukan lagi. Kalau dia menyakiti jangan dibalas menyakiti lagi. Jadi yang benar adalah kalau dia menyakiti kita balas dengan kebaikan, ya. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, bahkan Allah berfirman di sini, bahkan seharusnya sebaiknya kita, ya, membalasnya dengan kebaikan yang lebih tinggi lagi, ahsan, yang lebih baik. Kalau dia berbuat baik, kita balas dengan yang lebih baik lagi. Nah, kalau dia berbuat jahat, kita balas dengan yang baik. Nah, itu akan lebih baik lagi, ya. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bahkan Allah mengatakan, ya, apabila di antaramu dengan saudaramu tersebut ada adawah atau ada permusuhan, bahkan sekalipun di antara kita ada permusuhan, ya, ka'annahu waliyyun hamim, hendaknya kita meladeninya begitu dengan seakan dia itu teman yang paling akrab dari kita. Itu akhlaknya Al-Qur'an begitu, ya. Bahkan musuh kita, maksudnya begitu. Kalau kita ada permusuhan, ada kebencian, ada perselisihan, itu seharusnya kita perlakukan dia seakan-akan sebagai waliyun hamim. Waliyun hamim itu artinya teman yang paling akrab sama orang yang kita benci. Nah, harus begitu, ya. Al-Quran memberi petunjuk demikian, ya. Kita kadang-kadang sebaliknya malah salah, ya. Orang yang berbuat jahat itu malah kita jahatin lagi. Nah, itu, ya, malah tidak baik. Wa takhliqul walad ala hadhihi al-usul al-arba'ah fi huquqil jiwar la yatimmu illa bi syai'aini. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sekarang, ya, supaya mereka menghormati tetangga. Yang pertama, talqinuha syafawiyan fil munasabat wa ghairil munasabat. Yang pertama kita harus beritahu terus, kita didik terus, kita ucapkan terus, ya. Talqin ini artinya kalau kayak orang mati itu kan ditalkinin. Nah, talqin itu artinya didoktrin terus, nah, gitu.
Ya, didoktrin terus, diucapkan terus kepada anak-anak kita agar menghormati tetangga. Gitu. Mendidik mereka untuk berbagi dan lain sebagainya. Tentunya dengan teman-temannya, ya, teman-temannya yang tetangga kita itu. Ats-tsani tatbiquha amaliyan ma'a man kana min sinnihi min abna'il jiran. Yang kedua, caranya adalah untuk kita praktekkan ya kepada anak kita terhadap temannya yang menjadi tetangga kita. Anak-anak kita pasti kan mainnya sama anak tetangga tuh, ya. Nah, itu kita praktekkan. Misalnya kalau dia punya makanan, nah kita ajarkan supaya dia memberikan kepada temannya tersebut. Kalau dia main, ya kita ajarkan, kita bilangin supaya jangan berbuat jahat, curang ya kepada temannya tersebut. Nah, itu sejak kecil kita pupuk terus demikian, maka dengan sendirinya nanti setelah dia dewasa akan terbiasa dengan memaafkan tetangga, memaafkan teman-temannya, ya, berbuat baik kepada mereka. Ya. Sekarang yang keempat, hakul muallim, hak seorang guru. Nah, ini sama nih. Ya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita agar mereka menghormati guru mereka, ya. Ini pendidikan yang paling penting nih kepada anak-anak kita. Wa min al-huquq al-ijtima'iyyah al-hamma allati yajibu an yatanabbaha al-murabbuna laha wa yudhakkiru biha wa yulahu 'alaiha tarbiyatul waladi 'ala ihtiramil muallim wa tahqirihi wal qiyam bihaqqihi, ya. Di antara pendidikan sosial, ya, yang penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita harus ilhah itu artinya berusaha sekuat tenaga gitu, ya, untuk mendidik anak-anak kita adalah tarbiyatul walad ala ihtiramil muallim, mendidik anak supaya menghormati guru-gurunya, ya. Hatta yansha'al walad 'ala al-adab al-ijtima'i ar-rafi' tijaha man lahu 'alaihi haqqut ta'lim, ya. Sehingga mereka, anak-anak itu betul-betul terdidik, terbiasa untuk menghormati gurunya, ya. Sekarang banyak anak-anak yang dengan hormat sama gurunya. Berita sering banget, ya, gurunya malah dijahatin, ya. Ada anak murid yang ngeroyok gurunya. Gurunya dikeroyok, ya, itu tidak menghormati sama sekali, ya. Rawa Ahmad wa Tabarani wal Hakim an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yubajjil kabirana man lam yujilla kabirana wa yarhama saghirana wa ya'rifa li'alimina haqqahu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani Al-Hakim dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan dari umatku, kata Rasulullah, ya, bukan dari umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Tuh, jadi kata Rasulullah, kita harus didik anak kita supaya menghormati orang tua, ya. Wa yarham saghirana, dan tidak mengasihi orang yang lebih kecil. Bukan umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak kasihan kepada orang yang lebih kecil dari dia. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan bukan dari umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak mengetahui hak, ya, ataupun kewajibannya terhadap gurunya, ya. Mereka harus tahu. Wa rawat Tabarani fil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wa tawada'u liman tu'allimuna minhu, ya, liman tata'allamuna minhu, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ta'allamul ilma, belajarlah kamu.
perintah untuk belajar ya Rasulullah SAW. Wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar. Ya, dan belajarlah dengan penuh kekhusyuan ya, harus khusyuk. Sakinah itu artinya damai ya. Waqar ya artinya jangan terburu-buru ya dan lain sebagainya. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, dan tawadhu'lah ya, tawadhu ya terhadap orang yang kamu belajar darinya. Maksudnya apa? Guru kita harus diajarkan, anak-anak kita itu harus menghormati gurunya, tawadhu terhadap gurunya ya. Warawat Tabarani fil Kabiri an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thalathun la yastakhiffu bihim illa munafiq dzu syaibati fil Islam wa dzul ilm wa imamun muqsit. Dan diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari Abi Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabda Rasulullah ya, ada 3 orang, ada 3 kelompok yang tidak boleh diremehkan ya. Bahkan kata Rasulullah, illa munafiq, orang yang meremehkan 3 orang ini termasuk orang munafik ya. Siapa? Yang pertama, dzusyaibati fil Islam. Syaibah itu artinya uban. Orang yang sudah beruban dalam Islam. Maksudnya apa? Orang tua. Ya, ya. Jangan tentang hadisnya di sini beruban. Ya, maksudnya kalau orang tua nggak ada ubannya, hitam doang, rambutnya semua masih bagus, apakah nggak perlu dihormatin? Tetap harus dihormatin. Ya, ini maksudnya syaibah ini kebiasaannya orang tua itu udah beruban. Nah, makanya Rasulullah mengatakan orang yang tidak menghormati orang yang beruban, nah itu munafik. Yang kedua, wadzul ilm, orang yang punya ilmu. Orang punya ilmu harus dihormati. Orang yang tidak menghormati orang yang punya ilmu, kata Rasulullah termasuk orang munafik ya. Wa imamun muqsit. Imamun muqsit ini artinya imam yang adil. Imam itu maksudnya pemimpin ya, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil harus kita hormati, kata Rasulullah SAW. Demikian orang yang tidak menghormati imam, pemimpin yang adil, nah itu termasuk orang munafik. Rawal Imam Ahmad an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la yudrikni zamanun la yutba'u fihi al-ilm la yutba'u fihi al-alimu wa la yustahya fihi min al-halim qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul arab. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah berdoa ya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la yudrikni zamanun, ya Allah jangan sampai saya mengalami suatu masa ya, la yutba'u fihil alimu, orang yang sudah tidak lagi menghormati orang alim, guru. Jadi Rasulullah itu pada saat itu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan sampai saya ngalamin nanti suatu ketika satu masa ada orang yang tidak lagi menghormati guru. Ya. Jadi udah prediksi Rasulullah SAW bahwa nanti akan terjadi masa yang dimana orang itu tidak lagi menghormati gurunya. Ya. Wala yustahya fihi minal halim. Orang tidak lagi malu. Ya, tidak lagi malu ya apabila ada orang yang sabar, terhadap orang yang sabar ya, artinya dia malah kalau sabar itu jadi malu, orang udah nggak sabaran, semuanya orang udah pada nggak sabar ya. Nah itu Rasulullah sampai berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ngalamin kita yang ngalamin sekarang. Orang udah nggak udah tidak hormat kepada guru, orang sudah tidak sabar, apa-apa udah ya.
Qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul Arab. Ya, hati mereka hati yang sudah asing, ya, seperti orang asing begitu, dan alsinatuhum alsinatul Arab, padahal ngomongnya masih ngomong Arab. Maksudnya di sana saja, ya, di Arab saja, di tempat adanya Rasulullah SAW, Rasulullah memprediksikan seperti itu, bahwa nanti akan datang waktu pada saat itu orang sudah tidak lagi menghormati gurunya, ya, bahkan tidak lagi sabar dalam setiap sesuatu. Warawal Bukhari an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud, yakni fil qabr, thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakamkan, menguburkan, ya, para syuhada, ya, para korban perang Uhud. Waktu perang Uhud itu kan banyak sahabat yang wafat, yang syahid, ya. Nah, itu ketika akan dikuburkan, itu dikuburkannya dalam satu lubang. Besar lubang, semuanya dikuburkan dalam satu lubang tersebut. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengumpulkan 2 orang dalam satu kubur. Jadi karena nggak mungkin karena banyaknya, ada berapa ratus orang yang wafat, ya, nggak mungkin satu kubur satu orang, enggak. Kadang-kadang satu kubur 2 orang, nah, gitu. Nah, kalau satu kubur 2 orang, nah, yang paling mulia itu yang paling dekat dengan tanahnya, dengan liang lahatnya. Nah, sekarang jadi kalau yang satu udah di liang lahat ngadep sana begitu, di dinding tanah, yang satunya lagi di mana? Pasti di sebelahnya kan, harus ngadep sana juga gitu. Nah, yang paling mulia itu yang paling dekat dengan tanahnya. Nah, untuk menentukan siapa yang paling dekat dengan tanahnya ini, yang paling mulia siapa, ya, Rasulullah bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Jadi kalau mau dimasukin ke dalam liang lahat tersebut 2 orang, mana yang kita taruh yang paling mulia, yang paling dekat dengan lahatnya? Rasulullah bertanya, mana yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Gitu. Jadi cara menentukannya, mana yang paling banyak Al-Qur'annya, maksudnya hafalannya, atau mana yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, ya. Fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Nah, kalau orang pada mengatakan, ya, para sahabat, ini nih dia lebih banyak Al-Qur'annya, maka dialah yang ditaruh, ya, paling dekat dengan liang lahatnya, karena dia lebih mulia berarti, gitu. Terus baru yang keduanya dan seterusnya, ya. Artinya sampai sudah wafat, sudah meninggal, nah, itu Rasulullah SAW masih membedakan, memuliakan yang lebih alim dari yang di bawahnya, gitu. Apalagi masih hidup, gitu, ya. Wa nastakhrisu min majmu'ati hadhihi al-wasaya al-umur at-taliyah al-muta'allim ayat tawadhu'a li mu'allimihi, ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, ya, bagi murid itu wajib hukumnya dia tawadhu', merendahkan diri di hadapan gurunya. Wala yakhruju an ra'yihi wa tawjihihi. Ya, mereka tidak boleh, ya, murid itu keluar dari arahan, artinya menentang arahan pelajaran gurunya. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir. Bahkan seharusnya seorang murid terhadap gurunya itu seperti orang yang sakit terhadap dokternya, ya. Fayushawiruhu fima yaqsiduhu. Seharusnya dia selalu musyawarat kepada gurunya seperti seorang pasien terhadap dokternya, ya. Boleh makan apa, nggak boleh makan apa, ya, mesti minumnya berapa kali obatnya, ya. Kalau gurunya kalau dokternya, nah, tidak
dihormati ya, atau tidak mau mendengarkan arahan-arahan dokternya, ya bisa jadi menjadi lama sembuhnya penyakitnya. Begitu juga seorang murid terhadap gurunya ya. Wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu, bahkan selalu mengharapkan keridhaannya ya, keridhaan dari gurunya. Bal alaihi ay ya'lama anna dhullahu li muallimihi izzun wa khudu'uhu lahu fakhrun ya. Dan dia harus mengetahui bahwa merendahkan diri terhadap gurunya tersebut justru itu izzun, itu menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya gitu ya. Wa khudu'uhu lahu fakhrun, bahkan menghormati gurunya tersebut, walaupun di hadapannya dia merendahkan dirinya tersebut, bahkan justru itulah yang menyebabkan dia menjadi tinggi, dia menjadi kebanggaan ya. Wa tawadhu'uhu lahu rif'atun, bahkan tawadhu'nya, rendahnya dia di hadapan gurunya itu adalah justru menjadi ketinggian dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala al-Imam al-Ghazali la yanalu al-ilma illa bit-tawadhu' ya wa ilqa as-sam'. Imam Ghazali berkata, tidak akan mendapatkan ilmu ya, seseorang itu kecuali dengan tawadhu', merendahkan diri kepada gurunya, wa ilqa'is sam'i, dan betul-betul mendengarkan ya apa yang diajarkan oleh gurunya ya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita dengan selalu mengajarkan kepada mereka bagaimana bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menghormati tetangga-tetangganya, dan bahkan yang lebih penting lagi adalah bagaimana bisa menghormati guru-gurunya ya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang alim, anak-anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.